Dan pemirsa, inilah situasi terkini di titik lokasi kejadian pemirsa pasca KRL ditabrak Argo Bromo. Dan saat ini yang seperti Anda saksikan saat ini merupakan kondisi ataupun juga gerbong kereta yang sedang dilakukan evakuasi. Tadi berdasarkan dari laporan jurnalis Metro TV yang berada di lokasi kejadian, yaitu Rona Marina, saat ini proses pemotongan material sedang terus dilakukan oleh para petugas baik dari Basarnas, BNPB, kemudian TNI, Polri, dan beberapa petugas lainnya masih terus berjibaku. Saat ini sudah lebih dari 7 jam proses evakuasi ini terus dilakukan. Dan tadi berdasarkan dari laporan Rona Marina dan juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi dan juga Dirut PT KAI menyampaikan bahwa saat ini proses evakuasi ini 3 perempuan dewasa masih berada di gerbong kereta yang saat ini proses pemotongan material masih terus dilakukan. Dan juga sempat disampaikan bahwa kondisi gerbong yang sempit kemudian juga dengan kendala ruang yang sempit ini menjadi kendala tersendiri juga bagi para petugas untuk melakukan proses evakuasi yang sampai dengan pukul 4:17 waktu Indonesia bagian Barat ini para petugas masih terus berjibaku. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan juga Dirut PT KAI di update terbaru bahwa terdapat 5 penumpang yang meninggal dunia dan sebanyak 79 korban luka-luka lainnya ini sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada. Ada 9 rumah sakit yang diserahkan begitu, baik itu Rumah Sakit Kota Bekasi, kemudian juga Rumah Sakit Bella dan juga beberapa rumah sakit lainnya yang dilakukan untuk mengobati para penumpang yang menjadi korban dari kejadian di malam hari tadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui juga bagaimana dan juga apa yang memang sebenarnya terjadi saat ini di lokasi kejadian, kami akan kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Rona Marina. Rona, Anda sudah bisa mendengar suara kami di studio. Saat ini bisa Anda laporkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para petugas Basarnas saat ini? Ya, baik Andro, ini posisinya kami sudah cukup bisa mendengar Anda dengan jelas dan tadi kami barusan melihat ada 1 korban lagi yang sudah dikeluarkan menggunakan alat untuk seperti kasur begitu ya oleh tim dari keamanan ataupun tim penyelamat. 1 korban ini merupakan perempuan dan terlihat umurnya ini sekitar 20 hingga 30 tahun begitu. Korban tersebut masih sadarkan diri namun tadi sempat memakai alat bantu pernafasan yakni seperti oksigen. Dan tadi ketika kami mendekat sedikit Andro ke lokasi ataupun ke pintu dari gerbong yang saat ini tengah dilakukan proses evakuasi, ini di dalam ternyata masih ada sekitar 4 hingga 5 korban lagi. Namun kelimanya ini tadi kami melihat secara sekilas bahwa mereka masih hidup begitu ya korban. Jadi mereka tadi ada yang sempat duduk dengan menggunakan oksigen secara keseluruhan, namun ada juga yang ternyata masih terhimpit. Ada 1 korban perempuan, yakni terlihat paruh baya, masih terhimpit di bagian bawah kursi jika kami tidak salah melihat tadi ya. Di bawah kursi yang merupakan kursinya berwarna merah. Karena memang itu adalah gerbong perempuan begitu Andro. Dan saat ini posisinya memang tim keamanan ini tengah mengerahkan alat-alat kesehatan, yakni alat-alat darurat seperti tabung oksigen yang dibutuhkan. Karena memang para korban ini terjebak sudah cukup lama ya. Jika kita hitung waktunya mereka sudah terjebak sekitar lebih dari 6 jam karena memang proses ataupun terjadinya kecelakaan ini sejak pukul 9 malam tadi dan sekarang waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 4 ataupun 4:20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini sudah lebih dari 7 jam bahkan para korban ini terjebak di dalam sana. Dan tadi kami juga dihimbau untuk tidak terlalu mendekat agar proses evakuasi ini bisa berjalan lancar begitu ya Andro. Namun memang kendala dari petugas ini adalah sempitnya ruang ataupun gerbong kereta. Dan jika kami konfirmasi lagi, gerbong kereta yang saat ini tengah dievakuasi adalah gerbong 8 ataupun rangkaian ke-8 dari gerbong KRL Komuter Line. Dan untuk konfirmasi dan juga informasi terbaru Andro, bahwa pagi ini ataupun hari ini
untuk KRL ini hanya akan beroperasi dari Jakarta hingga ke Bekasi saja untuk yang ke arah timur begitu ya. Namun tidak akan sampai ke stasiun Bekasi Timur tempat saat ini kami berada, karena stasiun Bekasi Timur akan ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dan ini pun juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama PT KAI tadi sekitar setengah jam yang lalu saat menjabarkan bahwa total korban hingga saat ini sudah ada 79 orang. Yang mana mereka ini adalah kebanyakan perempuan, 5 diantaranya ini dinyatakan meninggal dunia, dan juga seluruhnya ini merupakan korban dewasa, tidak ada anak-anak sama sekali. Andro. Rona, kami ingin mengkonfirmasi kembali seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa di dalam ini berarti masih ada 4-5 perempuan dewasa yang masih ada di dalamnya. Dan juga salah satunya tadi Anda sempat menyampaikan ada wanita parubaya yang di sana. Bisa Anda gambarkan seperti apa begitu kondisi para korban yang saat ini masih berada di dalam gerbong kereta? Ya, baik Andro, jika kami gambarkan secara sekilas, kami tadi sempat agak mendekat dan juga melihat gambar dari fotografer media begitu, bahwa di sana masih ada memang betul 4 hingga 5 korban yang terjebak. Dan satu diantaranya merupakan wanita parubaya yang sepertinya masih terjebak di bawah kursi yang berwarna merah, Andro. Berarti memang ada di dalam gerbong wanita, namun di arah yang pojokan begitu ya, di arah yang cukup sulit untuk dijangkau, sehingga memang proses pengeboran pun masih terus diupayakan oleh pihak dari tim Basarnas maupun pihak TNI Polri begitu. Namun memang hal ini pun juga memakan waktu dikarenakan luasnya gerbong ini tidak bisa membuat tim penyelamat ini keluasa begitu ya untuk segera menyelamatkan para korban ini. Namun 4 lainnya yang masih terjebak di dalam ini sudah berhasil duduk dengan posisi yang normal begitu, tidak lagi terhimpit baik itu besi-besi kursi ataupun besi-besi dari dalam kereta yang mungkin mengganggu mereka. Mereka sudah bisa bernafas dengan menggunakan oksigen karena mereka memang sudah terjebak lebih dari 7 jam begitu ya. Dan kondisinya mereka memang sejak dari proses evakuasi tadi adalah mereka masih bisa untuk berkomunikasi dengan petugas medis. Jadi artinya mereka ini adalah korban-korban yang dinyatakan selamat. Namun kami juga belum bisa memastikan 1 orang perempuan parubaya yang tadi kami melihat memakai jilbab yang masih terjebak di dalam kursi dari gerbong wanita ini apakah masih bisa dinyatakan hidup ataupun justru malah meninggal dunia begitu ya. Karena jika kami melihat kondisinya ia menutup matanya begitu ya. Entah itu ia pingsan atau justru masih bisa diajak berkomunikasi meskipun masih tipis-tipis begitu. Dan jika kami gambarkan kembali Andro, ini terlihat bahwa akan segera keluar beberapa korban yang tadi sudah sempat bisa terduduk begitu ya. Dan ini dari pihak BPBD maupun tim SAR menunjukkan bahwa mereka masih membuka jalur agar tidak ada gangguan di saat mereka akan melarikan korban-korban ini ke rumah sakit terdekat begitu. Dan hingga saat ini Andro sudah ada sekitar 9 rumah sakit yang menampung korban kecelakaan dari KRL komuter lain yang bertabrakan dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini. Dan nantinya Andro di layar kaca ini sudah tampak ya, ini adalah posisi dari korban-korban yang akan dievakuasi, jadi akan melalui jalur di peron yang saat ini kami berada begitu. Dan ini sudah tampak dibukakan jalurnya, jadi tidak akan memakan waktu yang lebih lama lagi agar para korban ini segera bisa dievakuasi. Dan untuk rumah sakit yang sudah menangani para korban akibat kecelakaan hari ini adalah rumah sakit seperti RSUD Bekasi Kota, RS Bella, kemudian ada juga Rumah Sakit Primaya. Dan sisanya ada 6 rumah sakit lainnya yang memang sudah bisa menampung para korban tersebut, karena kendalanya juga mengenai rumah sakit ini adalah sempat penuh begitu ya, rumah sakit daerah Bekasi ini.
Namun mengingat dari para korban yang segera harus membutuhkan pertolongan, maka tidak mungkin ataupun kemungkinan kecil bahwa para korban ini akan dilarikan hingga ke daerah Jakarta. Dan sesaat lagi Andro, kemungkinan kita akan segera menyaksikan ya ataupun melihat update terkini dari kondisi korban-korban yang akan segera dievakuasi, karena dari tim keamanan baik TNI Polri ini juga sudah membukakan jalur untuk korban tersebut bisa segera dievakuasi. Dari pihak KAI juga pun menghimbau kami untuk tidak terlalu mendekat, dan ya arahan dari Basarnas pun juga sudah dilakukan sejak tadi Andro. Kami dihimbau untuk segera tetap membuka jalur agar para korban ini, nah dan bisa kita lihat bersama-sama salah seorang korban Andro di layar kaca ini sudah berhasil dievakuasi, dan korban tersebut adalah wanita, dan betul juga wanita yang masih cukup muda ya, berkisar umurnya 20 hingga 30 tahun. Kami belum mengetahui identitas wanita tersebut ini adalah beralamat di mana ataupun keluarga siapa. Namun tadi kami melihat ada sedikit bercak darah di bagian daerah kepala begitu. Nah meskipun demikian korban tersebut masih tampak terlihat sadar meskipun dibantu dengan alat seperti tabung oksigen begitu ya. Karena ia sudah terjebak lebih dari 7 jam di dalam gerbong. Nah namun kami belum mengetahui ada berapa korban lagi yang akan segera dievakuasi. Dan sementara demikian Andro. Rona, berdasarkan dari catatan kami, tadi sekitar pukul 4:05, kemudian juga 4:27 seperti yang tadi Anda telah laporkan, berarti total sudah ada 2 penumpang begitu yang sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat begitu. Apakah Anda juga mendapatkan informasi apakah ini juga termasuk dari 4 korban yang tadi Anda sempat sampaikan? Jadi kalau kami hitung begitu total ada 2 penumpang perempuan lagi yang berada di dalam gerbong. Benar demikian atau seperti apa Rona? Ya baik Andro, terkait dengan korban yang tadi sempat saya sebutkan sudah dikeluarkan, ini ternyata korban yang sama dengan yang barusan ini keluar begitu, karena tadi memang sempat ada kendala di alat pernafasannya yang sempat diperbaiki terlebih dahulu oleh tim medis. Jadi dia sempat mundur lagi terlebih dahulu ke dekat gerbong untuk diperbaiki dulu begitu ya, selang dari hidungnya yang digunakan untuk bernafas begitu. Maka dari itu korban yang tadi keluar sekitar pukul 4:05 dan juga korban yang baru saja terlihat di layar kaca ini adalah korban yang sama. Jadi totalnya yang bisa dikeluarkan atau update terkini korban yang bisa dikeluarkan dari gerbong, dari 5 korban yang masih terjebak di dalam ini baru 1 begitu Andro. Sedangkan sisanya di dalam masih ada sekitar 3 hingga 4 korban lagi. Dan memang dikonfirmasi bahwa 4 korban tersebut kemungkinan masih hidup begitu. 3 diantaranya tadi memang sempat terlihat sudah bisa duduk di lantai dari gerbong kereta. Namun mereka juga tadi sempat diberikan alas seperti ada kasur, dan juga di bawahnya mereka juga sempat diberi alas kursi gerbong kereta. Kursi kereta yang sempat dirusak ataupun sempat dicongkel oleh petugas karena memang para penumpang ini juga terjebak di bawah kursi begitu ya, dan kursi-kursi tersebut juga dimanfaatkan oleh petugas untuk melindungi para korban yang baru saja dievakuasi begitu ya, agar mereka bisa duduk lebih nyaman begitu Andro. Namun kondisi dari korban-korban di dalam ini masih terlihat sadarkan diri meskipun kami belum mengetahui kendalanya ataupun kondisi terkini ada seperti apa. Namun jika tadi Kepala Basarnas memberitahu kami bahwa untuk korban yang masih terjebak di dalam gerbong, ini mereka kondisinya yang dari perut hingga ke bawah, ini adalah mereka yang masih bisa berkomunikasi dengan petugas medis, namun badan mereka itu terjebak dari perut hingga ke bawah. Sedangkan dari perut hingga ke atas mereka tampak masih bisa bergerak begitu, sehingga para petugas ini bisa mengenali mereka untuk segera mengevakuasi. Andro. Ya Rona, tadi Anda sempat menyampaikan juga 3 diantaranya ini sudah bisa duduk dan juga sudah tidak terhimpit. Namun yang menjadi pertanyaan kami begitu, apa yang menjadi alasan hingga proses evakuasi ini masih terus berlangsung dan
3 korban yang seperti yang Anda sampaikan ini masih juga terhimpit. Selain dari yang tadi Anda sempat sampaikan bahwa karena kondisi gerbong yang sempit dan proses evakuasi ini sudah berjalan seperti apa begitu di sana sampai sejauh ini? Ya baik Andro, kendalanya selain hanya ruang ataupun gerbong yang sempit, ini memang karena alat untuk mengebor dari ataupun alat yang untuk memotong-motong bagian dari gerbong kereta, baik itu besi yang untuk tempat duduk maupun besi-besi lainnya, ini hanya ketika kami melihat hanya sekitar 1 buah saja, namun bentuknya cukup besar begitu ya. Dan kami juga sebetulnya belum mengetahui secara detail kondisi dari alat bor tersebut berbentuk seperti apa, Andro. Namun memang suaranya ini cukup keras sehingga kami tidak bisa terlalu jelas mendengar Anda di studio. Meski demikian, alat ini pun juga sudah dipergunakan sejak malam hari tadi dan memang untuk posisi dari gerbong ini pun juga para korban yang dikeluarkan dari gerbong ini bisa melalui sisi kanan maupun sisi kiri. Yang artinya tadi ada juga yang dikeluarkan dari sebelah kiri, tidak hanya yang tampak di layar kaca saja ataupun di depan saya saja, namun juga mereka dikeluarkan dari sisi kiri, jadi sempat membobol pagar dari stasiun Bekasi Timur ini juga, agar proses evakuasi tersebut bisa cepat dilakukan begitu ya. Karena dari pihak KAI maupun dari tim penyelamat dan juga dari Kementerian Perhubungan ini juga sudah membuka posko tepat di depan stasiun Bekasi Timur untuk bagi warga ataupun masyarakat yang mau melaporkan ataupun mau bertanya terkait dengan update terkini maupun mengeluhkan sanak saudara ataupun keluarganya yang belum pulang hingga pada pagi hari ini, bisa saja mereka adalah salah satu korban dari yang masih terjebak di KRL hingga pada pagi hari ini. Dan sementara hanya 2 hal tersebut, Andro, yang kami lihat di lokasi dan juga yang langsung dikonfirmasi oleh Kepala Basarnas tadi terkait dengan kendala utama dari proses penyelamatan ini, karena memang dari tim Basarnas tadi juga mengatakan mereka tidak akan dan juga akan menghindari pergeseran dari gerbong kereta ini, ataupun justru jangan sampai gerbong kereta ini berubah bentuk ataupun bergeser-geser begitu ya, karena jika apabila gerbong tersebut bergeser-geser ini akan mempersulit proses evakuasi dikarenakan para korban yang terjebak, apalagi tadi ada wanita parubaya yang tampak masih terjebak di bawah kursi, akan semakin sulit untuk segera dikeluarkan dari bawah kursi tersebut ataupun di kolong kursi tersebut begitu ya. Jadi kami masih menunggu begitu, Andro, terkait dengan update terkini kondisinya itu seperti apa di dalam dan apalagi kendala yang dirasakan oleh tim penyelamat. Dikarenakan dari Basarnas tadi juga mengatakan mereka sudah mengerahkan puluhan orang yang terus berganti shiftnya dari malam tadi, kemudian dini hari ini, dan untuk besok pagi pun. Namun mereka belum bisa mengkonfirmasi akan berapa lama lagi mereka memakan waktu dalam proses evakuasi para korban ini, karena mereka akan sangat berhati-hati agar korban yang sempat terjebak di kolong kursi maupun di bagian-bagian tertentu yang sulit untuk dijangkau, ini bisa segera dikeluarkan begitu. Dan Andro, jika kami laporkan lagi dari lokasi tempat kami saat ini berada di peron dari stasiun Bekasi Timur, ternyata ada petugas yang naik ke atas KRL. Jadi dia posisinya ada di atap, yang saat ini kami juga belum mengetahui apa yang ia lakukan di atap sana, namun ini adalah salah satu proses dari evakuasi yang tengah dilakukan. Kemungkinan ia juga membuka atap di bagian atas begitu ya, agar bisa menyelamatkan salah satu korban yang mungkin terjebak, ataupun hal tersebut bisa membantu alat-alat tertentu atau seperti alat bor yang akan dimasukkan ke dalam gerbong kereta yang cukup sempit ini agar bisa mempercepat proses evakuasi. Andro. Terima kasih Anda melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kami akan nantikan terus update dari Anda yang sampai sejauh ini proses evakuasi dengan berbagai metode yang seperti Anda sampaikan terus dilakukan oleh tim Basarnas dan juga beberapa petugas lainnya. Terima kasih Rona Marina. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami.
Dan pemirsa, inilah kondisi terkini di peron dan juga di salah satu gerbong kereta yang saat ini sejauh ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV bahwa petugas dari Basarnas, BNPB, BPBD, Damkar, TNI Polri juga masih terus berjibaku untuk melakukan proses evakuasi. Tadi seperti yang dilaporkan, proses evakuasi ini dengan menggunakan sejumlah metode yang ada, baik itu menggunakan pemotongan besi-besi yang berada di gerbong kereta, kemudian juga tadi seperti yang dilaporkan proses evakuasi dengan membuka atap kereta, dan juga proses evakuasi ini terus dilakukan hingga 7 jam pasca kejadian. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami laporkan juga bahwa sebanyak 79 korban luka-luka ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari sejumlah penumpang yang saat ini masih berada di rumah sakit, di salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Bekasi, sudah ada reporter Metro TV yaitu Hilda Barens yang akan melaporkan. Selamat pagi Hilda. Hilda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di sana dan berapa jumlah korban yang berada di Rumah Sakit Bekasi? Ya, pagi Andro, saat ini saya sedang berada di RSUD Kota Bekasi. Terlihat di belakang saya ini kondisi di RSUD Kota Bekasi sendiri itu untuk pagi ini terlihat cukup sepi. Namun untuk jumlah korban sementara, data yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit RSUD Kota Bekasi dengan jumlah total 59 total korban, dengan 4 diantaranya meninggal dunia dan 2 diantaranya sudah dibawa pulang oleh keluarga. Lalu ada 10 korban yang sudah diperbolehkan pulang atau meminta rujuk untuk pindah rumah sakit. Sekitar ada 9 korban yang meminta pulang atas persetujuan keluarga masing-masing, dan ada 1 korban rujuk mandiri ke RS Polri dengan alasan karena lebih dekat dengan rumahnya. Lalu korban MD di rumah sakit untuk korban MD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sudah dibawa pulang 2 dan 1 masih di ruang jenazah. Lalu untuk beberapa korban patah tulang sudah dilakukan tindakan operasi dan korban lainnya sudah dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Begitu Andrew. Hilda, bisa Anda gambarkan untuk 59 begitu korban ini mayoritas bagaimana kondisinya? Apakah ada yang mengalami patah tulang atau seperti apa, Hilda? Dari 59 korban itu beberapa ada yang dominan patah tulang atau luka-luka ringan. Untuk yang patah tulang sendiri sudah dilakukan operasi dan yang mengalami luka ringan sudah mendapatkan perawatan di ruang IGD. Sejauh ini Hilda, berdasarkan dari laporan Anda saat ini kan kalau berdasarkan informasi dan juga data yang kami terima ini ada 79 korban begitu. Selain di Rumah Sakit Bekasi, ke sisa dari 50 ataupun juga jumlah lainnya ini berada di rumah sakit mana saja? Yang baru kami dapatkan itu berada di Rumah Sakit Primaya, itu sebanyak 12 korban, dan sisanya ada di Rumah Sakit Bella Bekasi sekitar 4 korban. Tapi itu masih data sementara sebelum kami untuk update informasi kembali. Hilda, seperti yang kami terima juga di belakang Anda saat ini ada sebuah ambulans begitu. Apakah ini juga korban yang baru disampai atau korban yang akan dirujuk ke rumah sakit lain atau seperti apa, Hilda? Korban yang baru sampai diantarkan dengan ambulan ini merupakan dari penglihatan kami, ini merupakan korban yang akan dirawat di RSUD Kota Bekasi. Korban sendiri mengalami patah tulang yang kami sempat lihat tadi di bagian kakinya, Andro. Ya Hilda, berdasarkan dari informasi yang Anda terima juga di RSUD Bekasi sendiri, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Apakah juga Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kronologi ataupun juga kondisi terkini? Karena berdasarkan dari
gambar yang kami terima juga nampaknya ini ya keluarga ini sudah menunggu begitu kedatangan dari para korban yang ada di sana. Iya, untuk pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa ada beberapa pihak korban yang langsung datang ke kamar jenazah untuk menjemput keluarganya. Lalu juga ada beberapa pihak korban yang menunggu di depan IGD. Tadi saya juga sempat berbincang dengan pihak keluarga korban yang mengalami kejadian ini. Pihak keluarga menyampaikan bahwa adik ipar mereka mengalami kecelakaan, namun awalnya tidak bisa dihubungi karena handphone korban terpental keluar kereta, lalu ditemukan oleh saksi mata yang berada di stasiun, lalu diinformasikan kepada pihak keluarga bahwa korban mengalami kecelakaan kereta api. Baik, Hilda Barens melaporkan langsung dari RSUD Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, Dirut PT KAI Bobi Rasyidin kami beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi para korban kecelakaan kereta KA Argo Bromo, Anggrek, dan KRL. Di antaranya material logam kereta yang menghimpit para korban cukup tebal sehingga membutuhkan dan juga memerlukan waktu yang lama untuk proses evakuasi. Kita simak pernyataan Kabasarnas berikut ini. Tergabung dalam malam hari ini bahwa sementara informasi yang ingin saya sampaikan bahwa 33 passengers atau penumpang telah kita evakuasi, 29 dalam kondisi hidup dan dengan sedih 4 korban telah kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini pun karena adanya impact yang luar biasa dari lokomotif dan juga 2 gerbong terakhir, masih ada beberapa korban yang masih dinyatakan hidup, namun kondisinya masih dalam kondisi terjepit sehingga kita akan berupaya untuk secepat mungkin bisa memisahkan antara logam-logam yang menjepit dan kita bisa evakuasi korban. Jadi yang ada di permukaan yang terlihat sementara masih ada 7 korban yang akan kita evakuasi. Untuk total korban tentunya kita akan tuntaskan nanti bahwa antara himpitan dari lokomotif dan 2 gerbong ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga kita tahu persis bahwa seluruh korban bisa kita evakuasi. Mungkin itu update yang kita laksanakan ini. Pak, ini ada korban yang 7 masih di dalam ini, laki-laki atau perempuan atau keadaannya seperti apa, Pak? Yang kita lihat secara fisik semuanya perempuan. Karena ini memang gerbong dan sekarang langsung dalam penanganan medis sehingga pada saat mereka mengalami rasa sakit yang berlebihan diberikan tindakan medis untuk mengurangi rasa sakit. Karena memang kondisi khususnya kaki dalam posisi terjepit. Mungkin itu. Masih bisa berbicara begitu ya, Mas? Masih bisa. Mohon doanya mudah-mudahan tim SAR dengan peralatan yang ada memang dalam space yang sangat terbatas sehingga kita berupaya untuk memaksimalkan dari seluruh potensi yang memiliki kemampuan khusus karena memang kejadian ini membutuhkan penanganan khusus. Itu yang perlu kita sadari bersama. Pak, dikonfirmasi mungkin Pak, ini kan bornya kan nyala terus ya Pak dari tadi Pak. Bisa dilihat bahwa ini sebenarnya kendalanya apa Pak dan juga bagian-bagian mana sih Pak yang sebetulnya sedang dibor gitu? Saya sampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindakan dengan penanganan khusus, artinya bahwa yang terjadi adalah logam bertemu logam dengan ketebalan yang tentunya dengan peralatan normal tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sehingga kita membutuhkan atau kita menggunakan ekstrikasi khusus yang memang biasa digunakan dalam logam-logam khususnya bahan-bahan yang ada di material gerbong. Mungkin itu. Pak, kalau dalam hitungan angka ini sudah berapa persen untuk proses evakuasi? Dan kan tadi juga sudah lihat ada logam, kemudian juga ada kursi-kursi yang sudah diamankan gitu ya untuk melakukan evakuasi? 60% mungkin sudah bisa kita lakukan. Namun tentunya walaupun tinggal 40% bahwa logam-logam yang memang kita pisahkan ini merupakan logam-logam dengan kekuatan yang agak ekstra. Ada berapa personil Pak yang diturunkan untuk evakuasi?
secara keseluruhan memang kita belum update jumlah personil SAR yang tergabung. Karena memang di sini tergabung mulai dari Basarnas sendiri kita mengerahkan 2 tim Basarnas Special Group, kemudian seluruh kantor SAR Jakarta juga ikut terlibat di sini, kemudian dari TNI, dari Polri, kemudian potensi yang ada di wilayah Jakarta, kemudian dari teman-teman BNPB dan teman-teman Damkar yang memiliki peralatan juga ikut tergabung di sini. Pak, dilihat Tentunya dengan sarana prasarana yang ada sebenarnya cukup. Yang menjadi permasalahan adalah space untuk kita melakukan tindakan. Jadi kita melakukan tindakan dari luar ternyata juga mengalami kesulitan tersendiri. Kemudian kita dari dalam, dari volume dari gerbong itu juga terbatas. Sehingga kita di dalam tidak lebih dari 25 orang. Dan itu pun bercampur dengan material yang menyatu dari lokomotif dan gerbong. Kita tidak akan pernah melakukan pergeseran gerbong karena masih ada korban yang kita pastikan bisa kita ajak komunikasi dalam kondisi hidup. Karena tidak kepingin ada pergerakan sehingga malah memperburuk kondisi korban. Karena itu kita pastikan bahwa kita akan melaksanakan ekstrikasi dengan pelaksanaan cut, kemudian enfill, kemudian juga diangkat. Dan itu yang kita lakukan secara perlahan-lahan sampai bisa memisahkan antara badan korban dengan material yang menghimpit. Itu yang akan kita lakukan. Pak, jika dilihat dari tingkat kesulitannya Pak, ini akan selesai dalam waktu berapa lama lagi sih Pak untuk evakuasi? Saya berharap bahwa secepat mungkin kita akan laksanakan. Yang pasti kita bekerja non-stop, tidak ada jeda. Personil yang akan kita ganti dari luar masuk ke dalam, kemudian di dalam kita bergantian. Dan tentunya yang kita libatkan adalah personel-personel yang memang memiliki kemampuan untuk ekstrikasi. Itu yang utama. Kita akan nanti assessment, kita akan benar-benar searching seluruh gerbong sampai yakin bahwa seluruh korban benar-benar sudah tidak ada dalam kereta. Itu prosedurnya, dan kita juga di samping personil juga barang-barang yang nanti akan kita temukan pasti akan kita pisahkan dan akan kita serahkan kepada yang berhak, artinya pihak kepolisian. Pak, tadi kan kami melihat ada 1 kantong ya Pak, itu berarti yang meninggal dunia Pak, salah satu dari yang 4 tadi? Iya. Jadi mungkin demikian. Kondisinya gimana Pak? Terbakar memang apa yang paling parah begitu? Kepala kah atau? Kalau yang tadi memang saya katakan separuh terlihat, separuh terjepit. Tapi kalau yang saat ini dalam kondisi hidup semuanya separuh badan ke atas, semuanya masih secara fisik bisa berinteraksi dengan tim medis. Sementara. Dan tentunya proses evakuasi akan terus berjalan. Jadi belum menjadi keputusan jumlah korban. Untuk sementara tadi kantong jenazah terakhir dibawa kemana Pak? Kita akan serahkan ke ambulan dan ambulan yang akan melakukan tindakan atau mungkin rujukan ke rumah sakit terdekat. Mungkin demikian ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan mohon doanya dari seluruh rekan-rekan media dan juga seluruh rakyat Indonesia bahwa kejadian ini merupakan duka mendalam bagi kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa sesegera mungkin bisa mengevakuasi seluruh korban. Mohon doanya. Sementara itu, pemirsa, Dirut PT KAI Bobi Rasidin mengungkap hingga Selasa dini hari terdapat 5 orang meninggal. 3 orang masih dalam proses evakuasi, sementara 79 orang sudah dilarikan ke rumah sakit dalam insiden kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek. Berikut pernyataan selengkapnya. Perlu kami sampaikan update dari korban pada saat ini meninggal dunia itu 5. Kemudian yang masih terperangkap itu ada sekitar 3. Dan yang sudah observasi ke rumah sakit itu berjumlah 79. List rumah sakitnya 9 rumah sakit. Apa aja itu?
Primaya, RSUD Bekasi, Villa Bekasi, Mitra Berumbung, dan Mitra Keluarga dan lain-lain. Ada 9 rumah sakit. Kemudian kita juga mengadakan posko tanggap darurat itu di stasiun Bekasi ini. Dan seperti yang kita ketahui, tadi sudah saya sampaikan juga, per jam 1.24 trek kita yang di jalur hilir itu sudah beroperasi. Setelah kita tadi mengevakuasi mobil taksi tadi, ya, berserta dengan KRL-nya yang menabrak yang tertemper oleh mobil taksi itu. Dan perlu kami umumkan juga, sampai waktu nanti kita tentukan, stasiun Bekasi Timur ini akan kita tutup sementara untuk komuter lain, sehingga nanti layanan itu akan hanya sampai di Bekasi saja. Oke, demikian update-nya. Cukup? Oke, cukup? Oke. Berarti ada 2 kejadian ya Pak ya? Pertama tabrakan dari kereta api Cikarang ke Jakarta, kemudian kereta api Argo. Satu rangkaian, Pak. Satu rangkaian 2 kejadian. Ya. Satu rangkaian 2 kejadian, ya. Yang kalau kita lihat triggernya itu adalah yang pertama tadi. Ya. Kita lagi potong besinya pelan-pelan juga, nggak bisa kita paksain juga, karena itu bisa mempersulit evakuasinya di dalam situ. Kursi. 3 atau 4 orang. Lima. 79 itu yang kalau ringan. Kalau kita lihat yang kritis juga tidak. Seluruhnya dewasa ya. Dewasa semua. Memang kejadiannya itu memang di gerbong perempuan, ya, gerbong nomor 1 soalnya. Oke, kita update 2 jam lagi. Yang paling belakang. Yang paling belakang itu gerbong nomor berapa itu? 8 ya? Rangkaian 8. 8 aja. Sampai Bekasi. Sampai Bekasi saja. Enggak. Kita tutup dulu. Oke? Kita update 2 jam. Sementara itu pemirsa, imbas kecelakaan kereta KRL dan kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur membuat terjadinya penumpukan penumpang terjadi di stasiun Cakung pada Senin malam. Penumpang yang menuju Bekasi terpaksa diturunkan dan harus melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum lainnya. Seperti inilah pemirsa suasana penumpukan penumpang di depan stasiun Cakung pada Senin malam. Ratusan penumpang yang menuju Bekasi terpaksa diturunkan di stasiun Cakung dan harus menggunakan transportasi umum lain untuk menuju ke Bekasi. Tampak para penumpang tengah menunggu angkutan umum lainnya seperti ojek online maupun angkot. Pasalnya sementara ini stasiun Cakung hanya bisa melayani kereta terakhir menuju Jatinegara Manggarai sampai evakuasi kereta yang mengalami kecelakaan ini selesai. Sementara itu, pemirsa, dampak dari kecelakaan kereta jarak jauh menabrak kereta KRL komuter lain di Bekasi menyebabkan 2 perjalanan kereta api Parahyangan terganggu. Bahkan pihak PT KAI membatalkan sebagian perjalanan dari Purwakarta hingga berakhir di Karawang atau Cikarang.
Selanjutnya penumpang terdampak melanjutkan perjalanan ke tujuan stasiun Gambir menggunakan bus yang sudah disiapkan oleh pihak PT KAI. Kecelakaan kereta api melibatkan antara kereta api jarak jauh menabrak kereta KRL komuter lain yang tengah berhenti di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat pada Senin malam. Dampak dari kecelakaan tersebut, 2 perjalanan kereta api Parahyangan 139B berangkat ke Bandung dan 140 berangkat ke Gambir pada pukul 23.35 harus dibatalkan sebagian perjalanannya. Hal ini disampaikan oleh manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung melalui pesan elektroniknya. Ia menyampaikan perjalanan 2 kereta tersebut harus dibatalkan sebagian, kemudian penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke stasiun tujuan akhir yaitu di stasiun Gambir. Dari Bekasi itu ada kecelakaan kereta. Saya waktu sampai ke sini itu saya kira mungkin ada jalur lain ya untuk ke Bekasi, tapi barusan satpam atau pihak dari kereta api mengkonfirmasi bahwasanya untuk kereta yang dari Purwakarta yang saya naikin dari Purwakarta ke Jakarta Gambir itu akan diturunin ke antara Cikarang dan Karawang, tergantung nanti proses evakuasinya bagaimana. Oke, dan setelah itu nanti bagaimana? Kemungkinan setelah itu dianjurkan untuk naik bis atau naik kendaraan lain untuk sampai ke Gambirnya. Usai jeda berikut ini pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.